Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd fa ya rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan tayyiba. Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yakhsha wa du'ain la yusma' wa ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa nafsin la tashba. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan lanjutkan tafsir surah Maryam. Kita sampai pada penghujung dari surah Maryam. Insyaallah malam ini kita akan mulai kita sedikit mengulang ayat ke-88. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qalu ittakhadhar rahman walada. Mereka orang-orang kafir mengatakan Allah telah menjadikan Ar-Rahman, Maha Ar-Rahman, yaitu Allah Subhanahu wa taala, menjadikan seorang anak. Jadi Allah telah mengangkat seorang anak sebagaimana yang diyakini oleh orang-orang Nasrani. Wa qalatin nasara al-masihu ibnullah. Orang-orang Nasrani berkata Al-Masih Isa bin Maryam ibnullah, adalah anak Allah. Subhanallahi amma yusyrikun. Jadi Maha Suci Allah terhadap apa yang mereka sekutukan, apa yang mereka sifati untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita perhatikan di surah Maryam ini banyak sekali lafaz Ar-Rahman. Allah menggunakan lafaz Ar-Rahman. Ada sekitar 15 atau 16 kata Ar-Rahman yang disebutkan dalam surah Al-Kahfi, surah Maryam ini, menunjukkan bahwa Maha pemurahnya Allah Subhanahu wa taala, begitu baiknya Allah Subhanahu wa taala, dan permintaan Allah ini sebenarnya tidak macam-macam. Permintaan Allah adalah bagaimana ketika kita membuat perjanjian dengan Allah, ketika kita sudah bersyahadat tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, tidak ada sesuatu pun yang bisa dijadikan tandingan dalam menyembah Allah Subhanahu wa taala, dan mengakui bahwa Nabi yang terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi dan utusan Allah. Itu sederhana, itu sesimpel itulah kunci surga, perjanjian yang bisa kita pegang antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ahda, ya ahda ini adalah sebuah ikatan janji yang sangat kuat. Jadi permasalahannya mungkin kelihatan sepele. Ini ada orang baik, hanya saja karena dia menyekutukan Allah, seakan-akan Allah ini tidak baik, tidak bijaksana untuk memperlakukan hambanya yang telah menyekutukan. Dia orang baik, tapi maaf karena dia sudah menyekutukan Allah, dan ini dosa yang tidak bisa diampuni oleh Allah. Makanya di sini menggunakan lafaz Ar-Rahman. Ya, sering disebutkan ittakhadha Ar-Rahman. Di sini di surah Maryam kata Ar-Rahman ini banyak disebut oleh Allah, menunjukkan bagaimana betapa baiknya Allah, betapa pemurahnya Allah, dan Allah tidak mau minta yang macam-macam.
Ma uridu minhum miriskin wa ma uridu ayyut'imun, di dalam surah Al-Dzariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum miriskin, saya enggak mau, kata Allah, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan mereka supaya menyembah aku, mentauhidkan aku, kata Allah. Ma uridu minhum miriskin, saya tidak butuh rizki dari mereka karena saya Ar-Rahman. Allah Subhanahu wa taala, wa ma uridu ayyut'imun, saya tidak ingin mereka memberi makan kepada saya, kata Allah. Ini betapa menunjukkan sifat Ar-Rahman-nya Allah. Jadi berkali-kali Allah nih menyebutkan sifatnya yang Ar-Rahman. Betapa baiknya Allah. Allah tidak mau balasan apapun kecuali tauhidkan Allah. Jangan sekutukan Allah dengan sesuatu pun dari makhluknya. Selesai. Kita ada perjanjian dengan Allah. Bahkan sekalipun ada mukmin yang masuk neraka karena dosa besarnya yang belum diampuni oleh Allah, dia belum bertaubat, tapi kalau dia mentauhidkan Allah, maka tentu suatu saat pasti Allah akan keluarkan ia dan masuk surganya Allah. Ada sebuah perjanjian dengan Zat yang Maha Pemurah, Ar-Rahman. Makanya di sini hikmah disebutnya lafaz Ar-Rahman berkali-kali dalam surah Maryam ini. Karena apa? Menjadikan sesuatu persekutuan untuk Allah. Sebagaimana yang disebutkan dan diyakini oleh orang-orang Nasrani, Allah telah menjadikan anak laki-laki yaitu Al-Masih Isa bin Maryam. Laqad ji'tum syai'an idda, sungguh benar-benar kalian telah mendatangkan sesuatu yang besar, sesuatu yang heboh, yang dahsyat. Idda ini azim. Azim itu berarti agung, besar. Ini sesuatu nggak sepele ini. Ini bukan perkara enteng. Ya. Dosa yang paling besar adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sungguh kalian. Jadi seakan-akan dengan khitab ji'tum yang pertama dengan waqalu, mereka berkata. Kemudian ayat yang berikutnya 89, sungguh kalian telah mendatangkan sesuatu yang besar, yang gak sepele. Kalian seakan-akan Allah ini ingin mengucapkan kepada orang-orang yang telah meyakini Allah menjadikan seorang anak, kalian itu mau apa? Seakan-akan Allah ini marah langsung kepada orang tersebut. Ini perkara yang gak sepele. Kenapa? Karena pada ayat berikutnya dijelaskan takadus samawatu yatafattarna minhu, hampir-hampir langit ini pecah. Langit ini pecah. Semua langit dari langit 1 sampai 7 ini hampir pecah mendengar ucapan demikian. Minhu lantaran apa? Ucapan tadi. Wa tansyaqul ardu, dan hampir-hampir bumi ini terbelah. Wa takhirrul jibalu hadda, dan hampir-hampir gunung-gunung ini roboh seketika dengan seroboh-robohnya. Jadi nggak perlu membutuhkan sebuah proses. Ini gunung getar dulu, nggak langsung roboh sekalian. Ini begitu dahsyatnya karena ucapan tadi, yaitu keyakinan yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki seorang anak. Lalu bagaimana dengan akidah orang-orang musyrik yang menjadikan banyak sekali sekutu untuk Allah Subhanahu wa taala? Ya. Orang-orang musyrik wa ja'alul malaikata alladzina hum ibadur rahmani inatha. Disebutkan lagi ini lafaz Ar-Rahman. Mengapa ayat-ayat yang bersifat tauhid kemudian yang menyinggung tentang masalah kesyirikan menggunakan kata Ar-Rahman? Karena inilah hikmahnya. Allah ini baik kepada kita. Tolong satu, jangan pernah kita menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Inilah maknanya. Seperti kita, ada orang baik kepada kita, kita kalau nggak bisa membalas orang itu, minimal kita nggak nyakiti orang tersebut. Simple. Ada orang baik sama kita, masih kita terus pak utang piro bae dikei, butuh berapa orang ini, nggak pernah orang itu nyakiti kita. Minimal kita nggak pernah nyakiti orang itu. Ya, mungkin kita nggak bisa membalas seperti orang tua.
Nggak bisa seorang anak ini membalas jasanya orang tua. Minimal kita tidak menyakiti orang tua kita. Kalau kita mau membalas, nggak mungkin kita bisa membalas jasa-jasa orang tua kita. Maka minimal jangan sakiti perasaan orang tua kita. Wala taqul lahuma uff wala tanharhuma. Sekali-kali jangan ucapkan dan jangan membentak mereka. Wa qul lahuma qaulan karima. Katakan kepada keduanya dengan ucapan yang mulia, yang lemah lembut. Jadi jamaah sekalian rahimakumullah, ini satu saja perintah Allah. Ya, orang-orang musyrik waja'alu mereka para penyembah berhala al-malaikatal ladzina hum ibadur rahman. Para malaikat yang sejatinya mereka ini adalah hamba-hambanya Ar-Rahman. Menyebutkan lagi kata Ar-Rahman. Inatha, dijadikan dan diyakini sebagai anak perempuannya Allah Subhanahu wa taala. Ini lebih parah lagi ini. Ini lebih parah. Allah punya anak perempuan, Allah menjadikan anak perempuan menurut orang-orang penyembah berhala, yaitu anak perempuannya itu adalah para malaikat. Makanya hati-hati dengan framing ini malaikat digambarkan perempuan kemudian bersayap, angel, ya kan? Kemudian perumpamaannya adalah wanita yang bersayap. Hati-hati. Ini sebenarnya tidak sejalan dengan akidah Islam. Hati-hati. Ya. Sekarang kan banyak itu malaikat kemudian digambarkan perempuan ya cantik kemudian punya 2 sayap. Awas, hati-hati. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah. Jadi ucapan yang demikian ini, makanya kenapa muslim ini tidak boleh mengucapkan selamat hari Natal itu, karena ini bukan perkara yang sepele kan? Seakan-akan itu menunjukkan kita ridho dengan apa yang dia yakini. Alasan ulama itu ya nggak boleh seperti itu ya, sehingga langit saja hampir hancur, langit hampir pecah, bumi hampir terbelah, dan gunung hampir roboh. Takhirru kharra yakhiru artinya tersungkur. Kharru sujjadan wa bukiya itu adalah mereka orang-orang tersungkur ya ketika dibacakan idza tutla alaihim ayatullah ayatur rahman, ketika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah Ar-Rahman, kharru mereka tersungkur sujjadan dalam keadaan sujud wa bukiyan dan dalam keadaan menangis. Makanya ketika pernah kita bahas tentang masalah sujud tilawah, kita bertemu dengan ayat sajdah, kita disunahkan untuk sujud dalam keadaan sholat ataupun di luar sholat. Bahkan orang yang mendengar pun sekaligus itu disunahkan juga untuk sujud. Umpamanya nih ada orang baca tilawah nih, dia lewat kemudian bertemu dengan kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Dia dengar, Ustadz saya belum wudhu nih Ustadz, saya masih hadas, tetap disunahkan sujud, karena untuk sujud tidak perlu disyariatkan dia wudhu, tapi kalau untuk sholat harus wudhu, harus bersih. Makanya kata para ulama, mereka yang mendengar ya bacaan itu, baca Al-Quran itu boleh dalam keadaan hadas kecil boleh, hadas besar ya nggak boleh. Makanya junub tuh jangan lama-lama. Ntar junubnya jam 7, ntar nunggu jam 11 kalian berangkat Jumatan, jangan kelamaan ya. Junub tuh artinya secara bahasa jauh, makanya orang junub tuh jauh, nggak boleh baca Quran. La yaqra'ul junubu walal haidu syai'an minal Quran. Orang yang junub, wanita yang haid tidak boleh baca sesuatu sedikit pun dari Al-Quran kecuali kalau hajah itu mendesak. Contoh ada guru Quran, dia ngajarnya mengharian seperti itu ya, itu maka ini ada istihsan, ulama menganggap itu perkara baik, kontemporer, boleh seperti itu ya. Tetapi kalau hukum asalnya tetap nggak boleh. Lalu bagaimana dia Ustadz? Banyak-banyak zikir kepada Allah wanita yang haid. Ini betapa agungnya Al-Quranul Karim.
Bagaimana dia dapat pahala Quran? Enggak, tetap kalau selama sucinya dia baca Quran, maka insya Allah selama haidnya dia akan tetap mengalir pahala tadi. Syaratnya rajin dulu ketika suci. Jadi ketika haid insya Allah masih mendapat transferan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Idza maridal abdu aw safar kataballahu lahu minal ajri mithla ma yaf'aluhu sahihan muqima. Apabila seorang hamba ini sakit atau sedang bepergian, maka Allah akan tetap menuliskan baginya pahala sebagaimana yang ia lakukan dalam keadaan sehat dan dalam keadaan mukim, tidak kemana-mana. Jadi musafir dia mungkin gak sempat untuk sholat sunnah sebanyak yang dia lakukan. Maka ketika orang musafir ini, Nabi mencontohkan ketika sholat sunnah, orang yang sholat sunnah itu ketika musafir itu dia sholatnya di jama', sholatnya di qashar, tidak ada setelah itu sholat sunnah qobliyah atau ba'diyah, ya kan, yang mengiringi. Tetapi ada satu sholat sunnah rawatib yang tidak ditinggalkan, yaitu sholat sunnah qobliyah subuh. Di dalam keadaan mukim atau musafir tetap dianjurkan untuk tetap dilaksanakan. Orang yang sakit, ya, orang yang sakit dia mungkin hanya sholat, ya sakit nih, dia sakit cukup parah, dia nggak bisa ke masjid, ya. Kemudian dia hanya sholat fardu saja, dia tidak bisa memperbanyak amalan sholat sunnah, maka Allah tetap akan berikan kepadanya pahala seperti yang dia lakukan ketika dia masih sehat. Dia nggak bisa jamaah ke masjid, tetapi Allah akan tetap berikan pahala kepadanya sebagaimana ia lakukan ketika sehat. Jadi syaratnya sehat dimaksimalkan. Nikmatani maghbunun fihi ma katsirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat yang banyak manusia lalai di dalamnya, adalah nikmat sehat dan nikmat sempat. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, di sini Allah menjelaskan, ya, takhirru itu artinya roboh. Makanya orang yang sujud itu dia seakan-akan dia roboh, merobohkan tubuhnya untuk tersungkur dia, lalu seraya bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa takhirrul jibal, gunung itu tersungkur, roboh, hadda, hancur. Jadi hancur itu apa? Gunung itu langsung hancur sehancur-hancurnya. Kenapa? Anda'u lirrahmani walada. Karena mereka berdoa bahwasanya Allah yang mereka menjadikan untuk Ar-Rahman, berdoa kepada Ar-Rahman berwasilah dengan anaknya. Orang-orang yang meyakini Nabi Isa adalah anak Allah, mereka selalu berwasilah, artinya mereka menyembah, tidak hanya berwasilah tapi juga menyembah kepada Nabi Isa. Mereka menyebutnya dengan Tuhan Yesus, ya, Nabi Isa sebagai Tuhan. Ini akidah, perkara akidah, tidak bisa ditawar-tawar. Bagaimana mungkin kita menawar kalau gunung saja hampir roboh, bumi saja hampir terbelah, langit hampir pecah karenanya, ya. Jadi itu kenapa kita tidak ada toleransi dalam urusan masalah apa? Masalah akidah. Ya mas sekalian rahimakumullah, anda'u lirrahmani walada, karena mereka berdoa kepada Ar-Rahman melalui perantara walada. Wa ma yanbaghi lirrahmani wala ayyattakhidha walada, dan tidaklah pantas bagi Ar-Rahman. Ini Allah menyebutkan dengan lafaz Ar-Rahman lagi. Jadi seakan-akan menunjukkan betapa Allah yang Maha Pemurah ini tidak layak untuk dijadikan baginya sekutu. Hikmahnya apa? Allah seakan-akan memberikan kesempatan kepada orang-orang yang masih menyekutukannya untuk segera bertaubat. Allah ini Maha Baik, Ar-Rahman. Kenapa bisa saja Allah menyebutkan umpamanya lafaz yang lebih mengerikan, nama Allah yang lebih tegas, maunya Al-Jabbar, yang Maha memaksa. Wa ma yang bagi lil Jabbari, umpamanya bisa lil Qahhar, ya kan? Bisa. Atau lil Mutakabbir, yang Maha sombong, bisa. Tapi Allah menyebutkan dengan kata Ar-Rahman, halus sekali. Jadi mengajak supaya berpikir Allah ini baik, jangan sekali-kali menyekutukan Allah.
Kenapa? Kalau kata para ulama, ya, la yasluhu lahu wa la yaliku bihi listihalati dzalika alaih. Enggak mungkin dan enggak pantas bagi Allah untuk apa? Menjadikan seorang anak. Li'annal walad yaqtadil jinsiyah wal huduts. Karena anak ini pasti mengharuskan jenisnya. Sebuah jenis, bisa jenis dia laki-laki atau perempuan. Wal huduts, dan sesuatu yang baru. Kalau itu sesuatu yang baru maka berarti bukan Tuhan, karena Allah ini Maha Qadim. Salah satu sifat wajib Allah adalah qidam, yaitu apa? Maha lama. Allah ini sudah ada, maujudun bilabtida. Ini satu kaidah dalam akidah. Kaidah dalam akidah itu Allahu maujudun bilabtida. Allah ada tanpa ada permulaan, karena sesuatu yang bermula itu pasti makhluk. Jadi Allah ada tanpa permulaan. Jadi kalau ada anak maka itu sesuatu yang baru. Bagaimana mungkin ini? Qalu takhadar rahman walada. Mereka mengatakan Allah telah menjadikan seorang anak. Anda aulir rahmani walada. Mereka berdoa kepada Ar-Rahman dengan perantara anaknya. Hasyalillah, maha suci Allah subhanahu wa ta'ala dari hal-hal yang mereka sekutukan. In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. Jadi tidaklah ada sesuatu, ya, tidak ada sesuatu. In kullu mama yanbaghi lirrahmani ayattakhidha walada. In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. Tidaklah ada setiap sesuatu, siapapun yang ada di langit dan di bumi, illa, melainkan atir rahmani abda, mendatangi Allah yang Maha Ar-Rahman. Allah sebut lagi Ar-Rahman. Allah sebut lagi dengan sifatnya Ar-Rahman. Tidak diselang-seling dengan yang Maha Syadidul Iqab, umpamanya yang berat siksanya, enggak. Karena apa? Rahman itu kata para ulama tafsirannya adalah Rahman fid dunya wal akhirah. Kasih sayang Allah yang berlaku di dunia dan di akhirat. Tapi yang Rahim itu hanya berlaku untuk orang beriman dan khususnya hanya berlaku di akhirat. Rahman fid dunya wal akhirah. Orang kafir akan mendapatkan nikmat dari Allah itu di dunia, tapi di akhirat itu hanya berlaku rahmannya untuk orang yang beriman. Bisa ini Ar-Rahman berlaku untuk orang yang beriman di dunia dan juga di akhirat. Kalau Rahim itu hanya berlaku di akhirat khusus bagi orang-orang yang beriman. Sehingga Allah bisa saja selamatkan mereka yang masuk neraka dari golongan ahli maksiat tapi dia orang beriman, kemudian Allah ampuni, Allah rahmati, keluarkan dan dimasukkan ke dalam surga. Inilah makna betapa Allah ini baik, Ar-Rahman Ar-Rahim. Wa ma in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abada. Tidaklah sesiapapun di langit dan di bumi kecuali mendatangi Ar-Rahman, zat yang maha pemurah, Allah subhanahu wa ta'ala, itu melainkan dia sebagai seorang seorang hamba. Jadi semuanya akan datang kepada Allah dalam keadaan tertunduk sebagai hambanya Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan mereka yang dipersekutukan, Nabi Isa kelak nanti di akhirat juga mendatangi Allah sebagai seorang hamba, tidak tanpa ada kecuali. Nabi Muhammad sebagai hambanya Allah. Apalagi kita, ya, kita datang kepada Allah dengan sebagai seorang hamba, mendatangi Allah sebagai seorang hamba. Artinya apa? Tertunduk, terhina kita di hadapan Allah, ya. Segala sesuatunya ini abda, ini hamba. Hamba ini berarti kan statusnya status yang rendah di hadapan sayyidnya. Dan sayyid itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Laqad ahsahum wa addahum adda. Sungguh benar-benar Allah akan
meliputi, menguasai mereka, menghitung mereka, wa'addahum adda, dan menghitung dengan detail. Jadi ini ada ahsa dengan adda, ini hampir mirip maknanya. Makanya ada salah satu sifat Allah dalam di Asmaul Husna itu Al-Muhsi, ya kan? Al-Muhsi. Al-Muhsi ini yang maha menguasai, yang meliputi ilmunya. Jadi ilmu Allah ini detail. Allah tahu apa yang diucapkan oleh seluruh makhluknya, dari kalangan manusia, dari kalangan jin, dari pohon, dari makhluk yang lainnya, binatang, malaikat, semuanya Allah ketahui. Tidak ada yang meleset satupun. Jadi dihitung oleh Allah ahsa. Jadi seperti di surah Al-Kahfi itu yang berkaitan dengan mali hadzal kitab la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Orang-orang menerima kitab catatan amalan mereka, kemudian dibuka itu catatan amalannya. Apa ini dengan buku ini, catatan amal ini? La yughadiru shaghiratan wala kabiratan. Buku catatan amal ini tidak meninggalkan perbuatan yang kecil dan yang besar, illa ahsa, kecuali dihitung, ditulis dengan detail. Jadi orang itu sampai terheran-heran, gak ada yang meleset sedikit pun amalan yang tercatat di buku catatan amalan tadi. Orang-orang sampai terheran-heran. Wa wajadu ma'amilu hadira, mereka mendapati apa yang mereka amalkan dulu di dunia hadira, dihadirkan. Wala yadlimu rabbuka ahada, dan Tuhanmu tidak pernah mendolimi, menganiaya seseorang pun, kecuali apa orang itu dia lakukan, maka itulah hasil perbuatannya yang akan dia terima nanti di akhirat kelak. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah makna laqad ahsahum. Jadi ini berkaitan dengan ucapan orang-orang yang menyekutukan Allah, Allah semuanya akan tahu, Allah semuanya tahu ya, apa yang mereka sebutkan, apa yang mereka ucapkan, apa yang mereka lakukan. Wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda, dan seluruhnya dari mereka, setiap dari mereka hamba-hamba Allah tadi, atihi, akan mendatangi Allah yaumal qiyamati farda, pada hari kiamat, farda, sendiri-sendiri, mempertanggungjawabkan perbuatan mereka sendiri-sendiri. Jadi tidak ada penolong, tidak ada harta yang bisa dia gadaikan, ya, dia tebus untuk itu semuanya. Dia akan bertanggung jawab dengan sendiri-sendirinya, kecuali nanti di awalnya dia sendiri, kecuali dapat orang, dia dapat syafaat dan lain sebagainya. Dia akan mempertanggungjawabkan atas perbuatan mereka ini sendiri-sendiri. Dan kata ati dalam bahasa Arab, kata ati, jadi bahasa Arab ini datang, ini banyak vocabulary-nya, banyak kosakatanya. Atayati itu datang, itu untuk waktu yang dekat. Makanya ada hadis dari Nabi, kullu atin qarib, setiap sesuatu yang datang itu sudah dekat. Jadi hari kiamat disebutkan dengan kata atayati, ati, datang. Jadi karena seakan-akan supaya kita itu hikmahnya mengingat kalau kiamat ini sudah dekat. Apalagi kiamat diri kita, kapan kita mau mati? Anggaplah itu dekat. Sehingga kata ati, kata Nabi, setiap yang datang ini sudah dekat. Setiap yang datang sudah dekat. Maka kata datang pada hari kiamat menggunakan kata ati. Ada qadim, ya kan? Ada bahasa Arab, min aina anta qadim, dari mana kamu datang? Qadim berbeda dengan ati, sama-sama datang. Qadim itu artinya datang dari tempat yang jauh. Ya nggak pernah lihat orang ini. Min aina anta qadim, kamu dari mana? Nah, ada yang hadir datang. Kalau hadir itu mendatangi sesuatu yang penting. Contoh, mendatangi majelis ilmu itu hadir. Ya, itu mendatangi majelis ilmu itu hadir. Saya hadir. Ya. Kalau ada guru lagi ngabsen, ya, murid-muridnya, kalau pakai bahasa Arab biasanya, ya, maka disebut hadir. Ya, itu ya, namanya disebut namanya.
nasihin? Maka jawabnya hadir. Nah, kalau yang perempuan hadirah, biasanya seperti itu. Maksudnya apa? Saya hadir untuk menuntut ilmu, karena menuntut ilmu itu sesuatu yang sangat penting. Jadi kata hadir itu hadir mendatangi sesuatu yang perkara yang penting. Kalau ati itu mendatangi dari tempat yang dekat. Kalau qadim mendatangi dari tempat yang jauh. Itulah makna, berbagai macam makna dalam bahasa Arab. Datang itu kosakatanya banyak sekali. Itu sebagai sampel saja. Baik, wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Maka banyak sekali Bapak Ibu sekalian kata hari kiamat itu dengan kata atayati. Ya, menggunakan kata atayati yang menunjukkan supaya mengingatkan kita semuanya bahwa kiamat itu sudah dekat. Baik, saya ingin menyampaikan satu hadis dari Nabi SAW pada ayat yang sebelumnya, diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Beliau berkata, hadis yang pertama dari Ibnu Mas'ud, yaitu orang-orang yang telah menjadikan sudah ada perjanjian dengan Ar-Rahman. Disebut lagi Ar-Rahman. Orang-orang beriman itu punya perjanjian dengan Ar-Rahman, zat yang maha baik sekali, Allah Subhanahu wa taala. Beliau berkata, "Innallaha yaqulu yaumal qiyamah." Sesungguhnya Allah berkata pada hari kiamat. Jadi Allah akan berkata di hadapan makhluknya, "Man kana lahu indi ahdun falyakum." Siapa di antara kalian yang mempunyai perjanjian denganku, berdirilah. Jadi nanti Allah akan berkata di hadapan makhluknya di hari kiamat, di mahsyar nanti. Fala yaqumu illa man qala hadza fid dunya. Maka tidak ada yang bisa berdiri kecuali yang pernah mengatakan ini di dunia. Faqulu, katakanlah, Allahu fatirus samawati wal ardi alimul ghaibi wasyahadah inni a'hadu ilaika fil hayati dunya annaka intakilni ila amali tuqarribni minasyarri wa tubaiduni minal khair wa inni la athiku illa birahmatik faj'alhu li 'indaka ahdan tuaddihi ilayya yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Artinya apa? Ya Allah, Engkaulah yang menciptakan langit dan bumi, yang mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nampak. Sesungguhnya aku telah mengadakan perjanjian denganmu ya Allah di kehidupan dunia, bahwasanya Engkau tidak akan membiarkan aku dengan amalku ini yang bisa mendekatkan kepadamu, ya, dari keburukan dan menjauhkanku dari kebaikan. Dan sesungguhnya aku tidaklah menaruh kepercayaan kecuali karena rahmatmu, maka jadikanlah untukku di sisimu sebuah perjanjian ahdun yang bisa mengantarkanku sampai hari kiamat. Sesungguhnya Engkau ya Allah tidak pernah mengingkari janji. Jadi artinya adalah ada orang yang sudah bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Riwayat yang lain mengatakan, Ibnu Abbas berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man adkhala ala mu'minin sururan faqad sarrani." Kata Rasulullah, barang siapa yang memasukkan kesenangan, kebahagiaan pada seorang mukmin, maka sungguh dia telah memberikan kebahagiaan kepadaku. Jadi barang siapa yang membuat mukmin bahagia, seakan-akan dia membuatku bahagia, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa man sarrani faqad ittakhadha 'indar rahmani ahda. Dan barang siapa yang membuatku bahagia, maka sungguh dia telah mengadakan perjanjian dengan Ar-Rahman. Wa man ittakhadha 'indar rahmani ahda. Dan barang siapa yang sudah menjadikan perjanjian dengan Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala, fala tamassuhun nar, maka orang itu tidak pernah tersentuh oleh api neraka. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak mengingkari janji. Artinya apa? Salah satu amalan yang mungkin sederhana,
itu adalah selalu membuat mukmin ini bahagia. La tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan kau remehkan perbuatan ma'ruf ini meskipun sedikit saja. Walau antalqa akhaka biwajhin talqin. Meskipun kau bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang sumringah, tersenyum. Kata sahabat Abdullah bin Harith, "Ma ra'aitu ahadan aktsara tabassuman min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Saya tidak pernah melihat seseorang yang banyak senyumnya melebihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi selalu menampakkan kebahagiaan, bisa membuat bahagia sesama mukmin. Maka sudah orang itu sudah mengadakan perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Riwayat yang lain dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ja'ana bis salawatil khamsi yaumal qiyamah." Barang siapa yang mendatangi kami nanti di akhirat dengan membawa salat 5 waktu pada hari kiamat, ya, barang siapa yang datang dengan membawa ibadah salat 5 waktu pada hari kiamat, qad hafadha ala wudu'iha, dia menjaga kualitas wudunya. Karena salat yang baik ini dilihat dari kualitas wudunya. Orang wudu ngebut, itu pasti salatnya ngebut. Ya, tapi ngebut di sini kan wudu ini kan yang bagusnya kan airnya jangan terlalu besar kan itu ya. Ini air kempracak, perhatikan jane, ini kualitas sholatnya kan kelihatan. Ya, jadi makanya hati-hati, wudu kita menentukan bagaimana kualitas sholat kita. Barang siapa yang mendatangi kami dengan ibadah salat 5 waktu pada hari kiamat, dia menjaga wudunya, wa mawaqitaha, dan dia jaga waktu salatnya, bisa salat di awal waktu, alhamdulillah. Wa ruku'aha, dia jaga kualitas rukuknya tidak terlalu cepat. Wa sujudaha, dia jaga kualitas sujudnya. Lam yanqus minha syai'an ma ja'a, tidak akan berkurang darinya sedikit pun yang dia bawa. Walahu indallahi ahdun, dan baginya di sisi Allah sebuah perjanjian alla yu'adzibahu, di mana Allah tidak akan mengazab orang tersebut. Wa man jaa qad intaqadha minhum syai'a, dan barang siapa yang datang kepada Allah, intaqasa, ada sesuatu kualitas yang berkurang dari sholatnya, wudunya, rukuknya, sujudnya, dan lain sebagainya, falaisa lahu indallahi ahdun, barang siapa yang orang sholatnya, wudunya kurang baik, sholatnya terlalu cepat, rukuk sujudnya terlalu cepat, maka berarti tidak ada perjanjian antara dirinya dengan Allah. Insya'a rahimahu, kalau Allah berkehendak Allah akan merahmati orang tersebut, memasukkan ke dalam surga. Wa insya'a adzabahu, kalau Allah berkehendak pun Allah bisa menyiksa orang itu di neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Jemaah sekalian rahimakumullah, wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda, dan setiap dari mereka hamba-hamba Allah akan mendatangi Allah pada hari kiamat sendirian. Kita akan mempertanggungjawabkan perbuatan kita ini sendiri. Ya. Keterangan tambahan dari ayat takadus samawatu yatafattarna, hampir-hampir langit ini pecah karena ucapan makhluk yang mengatakan Allah telah menjadikan anak. Ya. Ibnu Abbas berkata, inna syirka, sesungguhnya syirik, faragat minhus samawat wal ard wal jibal wa jami'ul khalaiq illa tsaqalain. Jadi sesungguhnya kesyirikan itu bisa membuat kaget seluruh langit dan bumi, gunung-gunung dan seluruh makhluk. Jadi semuanya ini pada pada kaget, sekaget-kagetnya, shock. Ya.
Inna syirka faragat minhu samawati wal ardi wal jibala wa jami'al khalaiq. Semuanya syok. Illa tsaqalain, kecuali dua jenis makhluknya tsaqalain, yaitu apa? Jin dan manusia. Jadi semuanya ini kaget, syok semua nih. Gemeter ini langit nih. Hampir-hampir pecah. Bumi ini hampir terbelah. Gunung hampir roboh. Semua makhluk ini syok. Cuman tidak diperlihatkan dan diperdengarkan kepada siapa? Kepada jin dan manusia. Mereka nggak tahu. Seandainya ada yang, ya artinya ada yang berfatwa, itu kan boleh mengucapkan selamat Natal seperti itu. Ini karena barangkali tadi saya katakan bisa jadi karena syok, tidak mendengar bagaimana syoknya seluruh makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Ini syok mereka ini. Kecuali siapa yang tidak dikagetkan, jin dan manusia. Wa kadat tazulu minhu li'azamatillahi subhanahu. Hampir-hampir saja semua alam semesta ini hilang, hancur seketika karena keagungan Allah Subhanahu wa taala. Wa kama la yanfa'u ma'asyirki ihsan. Sebagaimana kata Ibnu Abbas, kesyirikan tidak akan memberikan manfaat meskipun orang itu berbuat baik. Wala yanfa'u ma'asyirki ihsanul musyrik. Orang yang menyekutukan Allah, kebaikannya tidak akan memberikan manfaat yang baik kepada orang tersebut karena kesyirikannya tadi. Kadzalika yarju ayaghfirallahu dzunubal muwahhidin. Dan demikian juga diharapkan Allah akan memberikan ampunan terhadap dosa-dosa orang-orang yang bertauhid. Tetapi orang yang bertauhid masih ada harapan dosa-dosanya bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Keterangan tambahan yang lainnya, ya. Diriwayatkan ayat yang berbunyi wa takhirul jibalu hatta, gunung-gunung ini hampir roboh. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, innal jabala la yunadil jabala bismih. Sesungguhnya gunung ini akan memanggil gunung yang lainnya dengan namanya. Ibaratnya ini gunung Selamat manggil gunung apalah gitu ya. Ya, dipanggil tuh, gitu kan itu. Dengan namanya, ya fulan, wahai fulan. Ini percontohan, wahai fulan, gitu kan. Wahai fulan, hei gunung, gitu kan. Hai saudaraku sesama gunung. Kalau bahasa kita kan gunung dikasih nama manusia ya. Ibaratnya nih gunung Selamat manggil gunung Merapi, Merapi manggil Merbabu dan seterusnya. Intinya memanggil gunung itu dengan ya fulan, seperti memanggil orang yang tidak diketahui namanya, ya fulan. Hal marra bikal yauma ahadun dzakarallah. Apakah ada seseorang yang lewat hari ini mengingat Allah, berzikir kepada Allah? Kamu tahu nggak, ini ada orang yang lewat kemudian berzikir kepada Allah hari ini. Fa idza qala na'am, apabila gunung yang ditanya itu menjawab iya, ada orang yang lewat di sini menyebut nama Allah, maka istabshir, maka berbahagialah. Qala Aun ini ada seorang tabi'in bertanya kepada siapa? Ibnu Mas'ud, ya. Afa yasma'na zur idza qila wa la yasma'na al-khair? Apakah gunung-gunung itu bisa mendengar ucapan dusta apabila dikatakan mereka juga bisa mendengarkan kebaikan? Maka apa kata Ibnu Mas'ud? Hunna lil khairi asma. Gunung-gunung itu lebih peka terhadap ucapan yang baik-baik. Ya, wa qara'a, dan Ibnu Mas'ud membaca ayat wa qalu takhadzar rahman walada, dan orang-orang kafir mengatakan Ar-Rahman, zat yang maha pemurah, telah menjadikan seorang anak. Seperti ada kisah riwayat yang lain mengatakan bumi yang dipijak dihuni oleh orang-orang soleh, itu bumi ini akan bangga, lihatlah ini tanahku dihuni oleh orang soleh. Maka dikatakan kepada bumi lain, apakah ada orang soleh, orang alim di tempat kamu? Ini satu kebanggaan.
Jadi makhluk-makhluknya Allah yang kelihatan mereka mati ini bisa saling berbangga, bertanya satu sama lain, ada nggak orang yang berzikir kepada Allah hari ini? Maka Allah tidak akan menurunkan azabnya ketika satu tanah ini masih banyak orang yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baiklah jemaah sekalian rahimakumullah, itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Masih ada 3 ayat, insyaallah kita akan lanjutkan pada kesempatan yang lainnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.